Salah satu cara untuk mengembangkan kemampuan karyawan, baik di perusahaan maupun di usaha skala kecil menengah, adalah dengan melakukan program training atau pelatihan. Ketika menjalankan program pelatihan itu, tentunya para pimpinan ingin mendapatkan hasil yang positif. Oleh sebab itu, pengukuran terhadap hasil pelatihan menjadi sesuatu yang sangat penting, karena dengan melakukan pengukuran tersebut, hasil pelatihan dapat dievaluasi, dan dapat segera dicarikan solusi jika ada kendala yang mengganggu efektivitasnya. Model evaluasi Kirkpatrick pertama kali dikembangkan oleh Donald Kirkpatrick pada tahun 1959, adalah model yang paling populer untuk mengevaluasi efektivitas program pelatihan. Model tersebut mencakup 4 tingkat atau jenjang evaluasi. Video kita kali ini akan mengeksplorasi setiap tingkat model Kirkpatrick tersebut, dan menyertakan beberapa contoh dari pelaksanaannya, sehingga Anda bisa mendapatkan gambaran bagaimana model evaluasi ini diterapkan. Seperti telah disampaikan sebelumnya, model evaluasi Kirkpatrick merupakan pendekatan populer untuk mengevaluasi program pelatihan, dan model ini mencakup 4 tingkat atau jenjang evaluasi yang berbeda, yakni, yang pertama adalah tingkat evaluasi reaksi. Yang kedua adalah tingkat evaluasi pembelajaran. Yang ketiga adalah tingkat evaluasi perilaku. Dan yang keempat adalah tingkat evaluasi hasil. Nah, sekarang mari kita menggali dan memahami masing-masing tingkat evaluasi tersebut. Tingkat yang pertama adalah mengevaluasi reaksi. Setelah pelatihan selesai dilakukan, atasan Anda pasti akan bertanya, bagaimana hasilnya? Jangan sampai jawaban Anda cuma sebatas iya, partisipasinya bagus. Tetapi akan berbeda jawabannya kalau yang ditanya adalah peserta pelatihannya. Oleh karena itu, tingkat evaluasi yang pertama ini mengukur bagaimana para peserta pelatihan bereaksi terhadap pelaksanaan pelatihan tersebut. Tingkat evaluasi pertama ini berhasil kalau reaksi peserta bagus, aktif, dan partisipasinya tinggi. Bagaimana cara mengukur tingkat evaluasi pertama ini? Caranya adalah dengan memberikan kuesioner atau angket kepada para pesertanya. Peserta diminta memberikan penilaian terkait pelatihan yang sudah diikuti. Peserta menilai, pada skala 1-5, mengenai seberapa memuaskan, relevan, dan menarik, pengalaman pelatihan yang baru saja mereka selesaikan. Penilaiannya meliputi, antara lain, topik dan materi pelatihan, sarana dan peralatan penunjang pelatihan, sikap orang yang memberikan pelatihan, presentasi yang telah diberikan, lokasi training, dan lain sebagainya. Contoh pertanyaan yang bisa digunakan di dalam kuesioner tersebut adalah, misalnya, apakah si pemberi pelatihan menyampaikan materi pelatihannya dengan sikap yang baik? Apakah topik dan isi materi pelatihannya menarik? Apakah presentasi yang diberikan mudah dipahami? Apakah suasana pelatihannya bersemangat dan menyenangkan? Apakah materi pelatihan yang didapat sesuai dengan harapan peserta? Apakah wawasan atau inspirasi yang didapat bisa diaplikasikan di tempat kerja Anda? Apakah lokasi pelatihannya nyaman dan menunjang pelatihan? Kami sangat merekomendasikan agar kuesioner ini diberikan 2-3 hari setelah tanggal pelaksanaan pelatihan. Mengapa? Karena terkadang jika diberikan langsung setelah pelatihan selesai, para peserta akan menjawab dengan sekenanya, karena mereka ingin segera pulang. Lagi pula jika dalam 2-3 hari pesertanya sudah lupa dengan situasi dan materi pelatihannya, berarti reaksinya terhadap pelaksanaan pelatihan tersebut memang terkesan kurang baik. Hasil penilaian tingkat evaluasi yang pertama ini memberitahu Anda bagaimana perasaan peserta tentang pengalaman peserta dalam mengikuti pelatihan tersebut. Namun demikian, data ini tidak berguna untuk memaksimalkan dampak program pelatihan.
Tujuan pelatihan perusahaan adalah untuk meningkatkan kinerja karyawan. Jadi meskipun indikasi bahwa karyawan menikmati pengalaman pelatihan mungkin dengan menyenangkan, hal itu tidak memberitahu kita, apakah pelatihan tersebut sudah mencapai tujuan kinerja yang diharapkan atau tidak. Tingkat evaluasi yang kedua adalah tingkat evaluasi pembelajaran. Dalam tingkat evaluasi pembelajaran ini, dilakukan pengukuran atas seberapa dalamnya pemahaman peserta mengenai isi dari materi pelatihannya. Pada awalnya, sebelum pelatihan dimulai, biasanya diadakan tes, atau yang sering disebut dengan pretest, untuk mengetahui seberapa dalam peserta sudah memahami materi yang akan disampaikan di dalam pelatihan. Tes yang sama akan dilakukan setelah pelatihan telah selesai. Misalnya karyawan A, hasil pretestnya adalah di bawah 50. Setelah pelatihan selesai, dites lagi, dan diperoleh nilai hasil tesnya menjadi 80. Maka dapat disimpulkan bahwa ada terjadi peningkatan pemahaman peserta setelah pelatihan selesai dilakukan. Itulah yang dimaksud sebagai tahap pembelajaran. Jadi, level ini mengukur sejauh apa para peserta bisa memahami materi pelatihan yang telah disampaikan. Tingkat evaluasi pembelajaran ini cukup penting, karena di tingkat ini diharapkan ada terjadi perubahan pemahaman atau cara berpikir yang dialami oleh peserta. Terdapat 3 hal yang menjadi target pembelajaran dalam suatu pelaksanaan program pelatihan, yaitu pengetahuan atau knowledge, sikap atau attitude, dan keterampilan atau skill. Kesimpulannya, peserta dikatakan telah mengalami proses pembelajaran apabila pada dirinya telah mengalami perubahan terhadap satu atau ketiga hal tersebut di atas. Tingkat evaluasi yang ketiga adalah tingkat evaluasi perilaku. Pada tahap evaluasi ini, setelah pelatihan selesai dilakukan, diharapkan adanya perubahan perilaku pada diri peserta. Penilaian pada evaluasi tingkat pembelajaran difokuskan pada perubahan sikap yang terjadi pada saat kegiatan pelatihan. Sedangkan penilaian pada evaluasi tingkat perilaku ini difokuskan pada perubahan perilaku peserta setelah selesai mengikuti pelatihan. Contohnya, misalkan pada suatu pelatihan tentang manajemen waktu. Peserta pelatihan dianggap berhasil di tingkat evaluasi ini kalau sudah mempraktikkan hasilnya dalam kegiatan sehari-hari. Dalam contoh ini, misalnya peserta sudah membuat dan menggunakan agenda kegiatan yang terstruktur. Jadi, cara mengukur evaluasi tingkat ketiga ini adalah dengan melakukan pencatatan dan evaluasi terhadap perubahan perilaku yang diharapkan dari peserta, sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Tingkat evaluasi yang keempat adalah tingkat evaluasi hasil. Di tingkat evaluasi terakhir ini, dilakukan pencatatan hasil-hasil kinerja di lapangan yang terkait dengan program pelatihan, baik sebelum pelatihan itu dilakukan, maupun setelah pelatihannya selesai. Biasanya, data-data hasil kinerja tersebut berhubungan dengan target tujuan akhir yang diharapkan oleh perusahaan, misalnya pengurangan biaya operasional, peningkatan jumlah penjualan, efisiensi waktu dan jam kerja, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan contoh kasus pelatihan manajemen waktu, misalnya ditemukan bahwa karena jadwal kegiatan yang lebih teratur, para peserta pelatihan sekarang bisa lebih fokus mengerjakan tugas-tugasnya, sehingga tidak ada kesalahan yang terjadi lagi. Selain itu, adanya kecenderungan pengurangan waktu lembur, sehingga perusahaan bisa mempunyai penghematan biaya. Perlu dicatat bahwa aktivitas penting yang harus dilakukan untuk menjalankan tingkat evaluasi keempat ini adalah tindakan pengamatan dan pengumpulan data. Demikian pembahasan kita mengenai metode evaluasi pelatihan model Kirkpatrick ini, yang akan membantu mengidentifikasi bagaimana upaya pelatihan berkontribusi pada keberhasilan bisnis. Evaluasi ini adalah bagian penting yang seringkali terabaikan ketika suatu pelatihan direncanakan.
Prinsipnya adalah bahwa jika sebuah pelatihan tidak bertujuan untuk membantu operasional bisnis, maka mungkin program pelatihan tersebut bukanlah suatu hal yang penting untuk dilaksanakan. Ingin menambah wawasan dan mengembangkan potensi diri? Mari bergabung dengan komunitas BWI, Bright World International. Sebuah channel edukasi yang bermanfaat bagi mereka yang bersemangat untuk mengembangkan diri dalam karir dan kehidupan pribadinya. Subscribe ke channelnya, dan Anda tidak akan ketinggalan untuk mendapatkan inspirasi baru di setiap minggunya.